kali ini Gustavo Lopez. Sebuah serangan balik cepat dari Persela Lamongan. Rudi Widodo akan diberikan bola kepada Gustavo Lopez. Melihat jarak tembak Gustavo Lopez. Serangan pertama, tembakan pertama langsung mengancam gawang dari Galih tadi. Usaha dari Gustavo Lopez. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana sebuah pergerakan dari Gustavo dengan syuting yang begitu jauh, tapi mengenai seorang pemain dari Persiwa kita lihat. Ya. Beruntung Galih Permas begitu cekatan kita lihat mengantisipasi datangnya Firly. Persiwa Wamena coba bangun serangan melalui long ball tadi. Dikirimkan kepada bola ke Edi Foda. Kontrol tidak sempurna dari Sukadana, namun ada sebuah pelanggaran yang nampaknya dilakukan dari belakang tadi oleh Ade Iwan. Gelandang bertahan yang memang memiliki ciri bermain keras dan tentunya Sukadana akan mendapatkan perlawanan yang ekstra ketat dan seimbang dari Ade Iwan. terlalu bersenang Tidak, betul nampaknya. Dari belakang tadi ada Iwan, pemain yang memiliki koleksi kartu. Irsat Aras, crossing langsung, heading dari Mario Kostas. Masih terjadi foul dan terlepas kali ini Jimmy Suparno. Nampaknya wasit sudah melihat adanya pelanggaran terlebih dahulu dari Jimmy Suparno tadi terhadap penjaga gawang Galih. Ya, betul sekali, sebuah peraturan yang mengatakan bahwa penjaga gawang tidak bisa diganggu ketika melakukan rebutan bola di atas, dan ini dilakukan oleh Najamudin Aspira. Sebuah keputusan yang cukup tepat saya pikir. Umpan berbahaya dari Irsat Aras begitu terukur, heading Mario Kostas tidak sempurna tadi. Bola masih melambung di udara dan terjadi duel perebutan. Setiap pemain fokus memenangkan bola. Nampaknya sedikit sekali sentuhan dari dan sebuah peluang. Gol cepat tercipta dari Persiwa Wamenas begitu spektakuler. Start yang sangat diimpikan oleh Gomez de Oliveira dan Eric Wicks Lewis berjoget membungkam Stadion Surajaya. 1-0 Persiwa Wamena. Ya, luar biasa kita pikir bagaimana prosesnya terjadinya gol dari Eric Wicks, dan sangat berbahaya Eric ketika diberikan kesempatan atau leluasa memegang bola menyerang, dan kita lihat bagaimana heading dari Fodai. Luar biasa kemampuan dari Jailani Are tadi memberikan peluang bagi Eric Wicks menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong, dan kita lihat finishing yang begitu baik dan sangat tenang. Jeger Persiwa Wamena unggul 0-1. Inilah dia start idaman dari Gomez de Oliveira dengan kedua tangan yang mengangkat di udara, tanda jayanya awal pertandingan bagi Persiwa Wamena. Sangat terkejut tim Persela Lamongan coba membangun serangan menjawab tantangan dari Wamena. Rudi Widodo. Nampaknya terjadi benturan dengan kepala salah seorang pemain bertahan dari Persiwa Wamena. Upaya dari Rudi Widodo tadi, sepak pojok bagi Persela Lamongan. Isa Konon tadi berduel dengan Rudi Widodo. Ini dia upaya dari Rudi, dan nampaknya membentur bagian wajah dari Isa Konon secara tidak sengaja tadi. Sekali kita lihat kakinya Rudi Widodo terlalu tinggi dan mengenai Melebar ke sisi sebelah kanan. Sayang tidak dapat dijangkau tadi oleh Hari Novian. Ya, kita melihat ada sesuatu yang baru dari penampilan Persiwa, di mana mereka ketika kehilangan bola ataupun ketika mereka mendapat tekanan dari lawan, mereka langsung turun ke daerah sendiri, dan kita lihat tadi bagaimana Gustavo agak sulit melepaskan diri karena dikepung sekitar 5-6 pemain lawan. Dengan ciri counter attack yang begitu cepat, senjata yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Sayang sekali Taufik dengan challenge pertamanya langsung dihadiahi kartu kuning nampaknya setelah menjatuhkan Mario Kostas tadi. Ya, penampilan beranda dari Taufik yang kurang begitu mengesankan, karena kita lihat pertandingan baru berjalan 6 menit sudah mendapat hukuman 1 buah kartu kuning karena mengganjal Mario Kostas, yang pemain yang sebelumnya absen melawan Pelita Jaya. Ya. Taufik Kasnur kembali, umpan yang sangat terukur dan sebuah heading tadi sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol bagi Jimmy Suparno. Peluang tepat di depan gawang Persiwa Wamena. Ya, kesempatan mas terjadi sama Jimmy Suparno kita lihat tadi, tapi dia melihat bola terlalu pendek dan melakukannya dengan heading dan tidak maksimal. Beda halnya saya pikir ketika dilakukan dengan kaki akan lebih terasa. Dan bukan sebuah pelanggaran terhadap Hari Novian. Mario Kostas menguasai bola, umpan pendek pada Gustavo Lopez. Sebuah terupas kali ini Rudi Widodo. Terbentur tangan nampaknya dari Shibakoya Yuichi dan harus dihadiahi penalti. Keputusan yang sangat cepat diambil oleh Najamudin Aspiran yang begitu yakin bola menyentuh tangan dari Shibakoya, walaupun nampaknya cukup dekat tadi jarak antara bola dengan tangan Shibakoya Yuichi. Sangat sulit bagi Shibakoya untuk menggeser atau memindahkan tangannya. Ya, memang kita juga lihat bagaimana juga posisi dari seorang Najamudin tidak begitu dekat dengan kejadian, tapi dia bisa mengambil keputusan yang tetap cukup tepat dan tidak bisa dielak sebenarnya seorang Shiba. Bagaimana kita lihat tayangan ulang bola syuting dari seorang Widodo mengenai tangan kiri dari Shibayoka.
Jelas sekali Iya, Bung Adi. betul sekali. Ada benturan dengan tangan. Namun pembelaan bagi Shibakoya adalah jarak yang begitu rapat dengan seorang Rudi Widodo. Namun kita lihat juga tidak ada protes dari Shibakoya yang tahu betul apa yang dia lakukan tadi. Bola dari Rudi menyentuh tangan kiri dari Shibakoya. Penalti akan dilakukan atau dieksekusi oleh Mario Costas. Menarik sekali untuk melihat Mario Costas sebagai Algojo, bukannya Gustavo Lopez dalam keadaan penting seperti ini. Berhadapan dengan Gali. Mario Costas sangat tenang, side foot finish. 1-1 di Surajaya dan kembali skor sama ketat. Inilah dia bangkitnya Lamongan di awal-awal babak pertama. Jeger 1-1. Ya, ini gol ke-9 bagi Mario Costas dan gol ke-19 bagi kemasukan dari Persiwa dan sama halnya juga dengan Persela Lamongan di mana kedua tim saat ini sudah sama tanya 19 gol. Kita lihat bagaimana tenangnya seorang Mario Costas melakukan tendangan penalti. Eksekusi yang sangat prima dari Mario Costas, menunggu pergerakan dari penjaga gawang Gali. Langsung lesakan tembakan yang sangat terukur dengan side foot tadi. Persela Lamongan. Gustavo Lopez. Costas dikawal ketat oleh Yesaya Desnam tadi. Lagi sebuah pelanggaran dari Ade Iwan. Menguji kesabaran dari wasit Najamuddin Aspiran tentunya dengan beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan. Memang tugas yang tidak mudah bagi Ade Iwan menggantikan peran dari mencoba umpan terobosan yang terbaca tadi. Bola kembali direbut oleh Sukadana. Gustavo Lopez ditutup pergerakan oleh Hari Novian. Melebar ke sisi sebelah kanan, Taufik Kasrun, crossing kali Taufik Kasrun. Mario Costas. Oh, luar biasa tadi. Upaya heading dari Mario Costas. Tipis saja berada di atas gawang dari Gali. Ya, sebuah ajukan jempol bagi Mario Costas saya lihat di mana selalu menang dalam bola-bola udara dengan si Bayoka. Kita lihat sangat unggul. Kali ini dia berduel dengan Firly Afriansa. Pemain yang tidak memiliki postur terlalu tinggi, Mario Costas justru dengan semangat yang luar biasa. Ada Iwan, ada Quicks. Ya, tampaknya wasit melihat adanya seorang pemain yang cedera di lapangan. Taufik Soleh. Berbenturan dengan Jimmy Suparno tadi. Ya, betul sekali, kenal bagian perut dari seorang Taufik Saleh yang kali ini baru tampil sebagai starter. Iya, Peter Rumaropen yang harus berada di bangku cadangan akibat baru saja mengalami kehilangan. Mario Costas kali ini berikan pendek kepada Gustavo. Melanjutkan bola kepada Jimmy Suparno. Rudi Widodo. Oh, kembali keputusan handball nampaknya diberikan oleh wasit Najamuddin Aspiran terhadap Firly Apriansyah. Dan lagi-lagi tanpa ragu, Najamuddin langsung menunjuk titik putih. Mendapatkan respons yang kurang baik dari pemain Wamena. Begitu reaktif menyambut keputusan penalti kedua dari wasit kali ini. Ya, sebuah risiko yang begitu kita lihat. Datangnya serangan dan jelas sekali memang mengenai tangan dari seorang Firly Afriansa. Iya, tangan kiri dari Firly tadi memang sedikit membuka. Namun lagi-lagi, ya memang sedikit mengenai tangan dari Firly. Ya, ada gerakan dari tangan menghalau menunjuk titik putih karena memang ada benturan bola dengan tangan tadi. Dan kembali sang Algojo, Mario Costas. Luar biasa Mario Costas, walaupun Gali sempat menyentuh bola tadi. Bola masih dapat melesak masuk ke gawang Wamena dan kali ini Lamongan berhasil unggul 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Mario Costas. Ya, gol ke-10 bagi Costas. Kita lihat memang tadi bagaimana antisipasi dari seorang Gali. Begitu bagus sebenarnya hanya karena datangnya bola begitu deras. Kita lihat tayangan ulang, begitu deras, bam. Tidak bisa dihalau oleh seorang Gali walaupun sempat mengenai tangan kanannya. Sudah dapat dibaca tadi oleh Gali. Upaya penalti dari Costas namun power yang begitu kencang menyebabkan bola tidak bisa diselamatkan dan merangsek masuk ke gawang Wamena. 2 handball di kotak penalti tadi. Dan kita lihat luar biasa ledakan energi dari para pemain Wamena untuk membalas ketertinggalan. Saya pikir seharusnya pelanggaran bagi tim Persiwa karena jalan arah dilanggar kita lihat ketika menguasai bola. Ada 2 pelanggaran tadi terjadi terhadap Wicks dan juga Jailani sebenarnya. Kita tunggu keputusan wasit. Najamuddin Aspira. Berbenturan nampaknya Jailani Arai dengan Hoirul Huda di kotak penalti. Pekerjaan yang juga memang sulit bagi Najamuddin dengan kecepatan para pemain di lapangan.
Ya, hadangan dari Taufik dan juga Suroso tadi adalah pelanggaran pertama, dan ini apabila wasit belum menemukan peluit, itu mungkin merupakan sebuah pelanggaran kedua terhadap Jailani Arai. Ya, betul sekali, kita lihat Najamudin Aspira tidak begitu dekat dengan setiap peristiwa yang terjadi di lapangan. Ya, dibutuhkan wasit dengan fitness level yang sangat begitu rapat, marking dari para pemain Wamena, dan hampir saja sebuah kesalahan tadi. Nampaknya mengalami cedera seorang Mario Costas. Ya, pemain yang hanya memiliki 170 cm dengan umur 26, tapi kita lihat bola-bola udara sangat unggul Mario Costas dan sudah mengemas 10 gol hingga saat ini. Kita lihat seorang wasit Najamudin Aspira sedang menyiapkan kartu kuning yang ketiga tentunya. Dan ini dia tayangan ulang cedera dari Mario Costas yang mendapatkan benturan nampaknya tadi dari Buakai Edi Foda. Ya, figur penting dalam prestasi sementara dari Lamongan, unggul clearance dengan kepala oleh Suroso tadi pada Taufik Kasrun. Irsyad Aras, Rudi Widodo kesempatan menyerang ini pertahanan Wamena. Rudi Widodo sangat baik tadi dan harus dilanggar secara sinikal tadi oleh Shibakoya Yuichi. Ya, harus kartu saya pikir karena sudah lihat Rudi Widodo kalah cepat Shibakoya Yuichi. Sangat licin, sangat licik, dan begitu cermat Rudi Widodo tadi mencoba melewati Shibakoya Yuichi, pemain asal Jepang yang memang tidak memiliki kecepatan. Nampak diperdayai tadi oleh Rudi Widodo dan tidak ada opsi lain selain harus menjatuhkannya tepat di ujung kali ini. Gustavo Lopez, cukup keras tadi pelanggaran dari Harinovian Caniago. Benar-benar ingin dimatikan nampaknya pergerakan dari Gustavo Lopez sore hari ini, baik oleh Ade Iwan maupun Harinovian Caniago. Dua pemain yang selalu memberikan tackling keras terhadap pemain asal Argentina ini. Sangat berbahaya sebenarnya dan pantas dihukum. Ya. Harinovian dengan hukuman kartu kuning, tapi kita lihat tidak ada sebuah hukuman bagi Caniago. Gustavo Lopez cukup berbahaya tadi, tekanan dari Gustavo dan upaya rebound yang masih meninggi dari Jimmy Suparno. Ini dia umpan yang cukup mematikan tadi. Beruntung masih ada Buakai Edi Foda menyelamatkan gawang Wamena dan sebuah rebound dari lini sebelah kanan pertahanan Lamongan. Berikan umpan kepada Ade Iwan. Isa Konon, Fodai, kembalikan bola pada Isa Konon, sangat baik kali ini peluang bagi Eric Wicks. Sebuah square pass tadi, maksudnya diberikan kepada Ade Iwan. Beruntung masih dapat diantisipasi lini pertahanan dari Lamongan. Firly Apriansyah kirimkan bola ke depan langsung. Wamena berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun kali ini peluang 2 lawan 3 bagi Lamongan. Rudi Widodo, Gustavo Lopez dikawal ketat oleh Yesaya, peluang bagi Irsyad Aras. Irsyad Aras tembakan langsung diblok oleh Shibakoya tadi. Masih terbuka peluang bagi Gustavo dan nampaknya harus dilanggar. Sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu terjadi karena Gustavo sudah kehilangan possession bola tadi. Sangat disayangkan. Ini dia tayangan ulang pelanggaran terhadap Gustavo Lopez ketika bola sudah tidak dia kuasai lagi. Ya, itu dia, bola sudah terlepas. Namun ada pergerakan untuk menjatuhkan Gustavo Lopez tadi yang terlihat oleh wasit Najamudin.